Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum, melanjutkan pembahasan kitab prinsip dasar Islam, yaitu syarat la ilaha illallah yang ketiga, halaman 62, yaitu al-ikhlas. Nah, maksud daripada syarat ketiga ini yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik. Ya, di antaranya adalah riya. Kata Nabi SAW, ar-riya adalah asyirkul asghar. Riya adalah syirik kecil. Kemudian mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita paham tentang ibadah itu haruslah ikhlas pada Allah, dan konsekuensi konkret daripada mengikhlaskan pada Allah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahid dinul khalis. Maka beribadalah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Makanya agama Islam ini indah, suci, sempurna. Karena agama Islam datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari buatan-buatan manusia. Ya. Kemudian sifat-sifat agama Islam ini dibawa oleh Nabi SAW, dan beliau tidak menambahkan sesuatu kecuali dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hak Nabi SAW untuk menambah syariat. Akan tetapi ketika Nabi SAW itu menambah syariat yang tidak diridhoi oleh Allah, maka secepatnya Allah memberikan teguran. Ya. Sunnah-sunnah Nabi SAW yang sampai kepada kita itulah syariat beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Makanya bentuk ibadah kepada Allah diantaranya adalah taat. Ya, ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ya, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Syaratnya apa? Secara ikhlas dari hati atau jiwanya. Jadi memang la ilaha illallah ini betul-betul menancap di dalam hati dan bahkan ikhlas masuk ke dalam hati. Nah, inilah para jamaah sekalian, yang namanya syafaat Nabi SAW akan diberikan pertama kepada orang-orang yang berhak menerima.
Kedua, bahwasanya syafaat itu kalau dia datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya itu harus dengan izin Allah. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat ketiga daripada la ilaha illallah. Kemudian syarat yang keempat as-sidqu, yaitu jujur. Maksudnya mengucapkan kalimat ini dengan jujur disertai pembenaran oleh hatinya. Tidak sebagaimana keimanan orang-orang munafikun. Mereka mengatakan kita beriman tapi hatinya tidak. Makanya orang seperti inilah yang tidak jelas, walaupun bagi Allah jelas. Tapi orang yang seperti ini adalah berbahaya bagi kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang munafikun, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu mereka berada di keraknya neraka. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kenapa begitu mengerikannya bagi orang-orang munafik? Enggak jelas. Kalau dia mukmin, jelas mukminnya. Kalau dia kafir, jelas kafir. Nah ini enggak jelas. Entah itu dia, apakah dia mukmin atau dia kafir, ini enggak jelas. Sehingga Allah menghukum dengan ketidakjelasan itu. Walaupun bagi Allah jelas. Kalau dia adalah orang munafikun. Sehingga ya, kita masih terpatri dalam benak kita tokoh daripada orang-orang munafikun pada zaman Nabi SAW. Yang Allah tampakkan, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga anaknya sendiri, yang namanya Abdullah itu juga minta izin pada Rasulullah. Apa ini? Untuk bunuh. Saking berbahayanya kemunafikan. Saking bapaknya aja mungkin anaknya malu. Kok gembongnya tapi kok gembong keburukan gitu loh. Kemunafikan lagi. Makanya Rasulullah ya suatu saat Abdullah itu izin kepada Nabi SAW untuk membunuh ayahnya. Tapi khawatir Nabi SAW akan terjadi fitnah. Nah inilah para jamaah sekalian, orang buruk itu akan memberikan dampak buruk juga. Tidak hanya kepada warga sekitar, tapi juga kepada bumi. Orang yang berbuat maksiat pada Allah, bumi itu nanti akan menjadi saksi juga. Begitu juga ketika kita menjadi orang yang taat, maka dia juga akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ya. Maksudnya mengucapkan kalimat ini dengan jujur disertai pembenaran oleh hatinya. Barang siapa lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan pendusta. Nah Allah tidak menerima keimanan semacam ini. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa para jamaah sekalian? Banyak sekali ada salah satu hadis yang Nabi SAW mengulangnya 3 kali tapi redaksi setelahnya berbeda. Yaitu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa demikian? Kemudian di dalam Al-Quran juga demikian. Karena kebanyakan orang-orang kafir, mereka mengakui Allah secara rububiyah dan mereka mengingkari hari akhir. Makanya bagi mereka itu kalau sudah mati ya sudah selesai. Makanya Allah banyak sekali di dalam Al-Quran itu menyebutkan ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang beriman. Ini bagi Allah jelas. Tetapi bentuk kasih sayang Allah kepada kaum muslimin, terutama bagi orang-orang yang beriman, Allah jauhkan dari orang-orang semacam ini dan Allah jelaskan keadaan mereka.
supaya mereka orang-orang yang beriman pada Allah itu terjauh dari sifat kemunafikan. Inilah rasa kasih sayang Allah kepada kita para jamaah sekalian. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Nah ini barusan nih, saya jelaskan. Ini ada apa urusannya? Mereka mencoba hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Pada dasarnya demikian. Makanya ada istilah Arab itu al-jar qabla dar. Al-jar itu tetangga sebelum mencari rumah. Perhatikan dulu tetangganya bagaimana. Iya. Apakah tetangga itu semua religius misalkan atau mayoritasnya? Ya monggo silakan diambil. Ya, beli tanah dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak, jangan. Kalau tidak kuat akan terbawa arus. Itu. Maksudnya seperti ini. Makanya mereka itu orang-orang munafikun mencoba untuk hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Iman kita itu para jamaah sekalian nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Nabi SAW mengatakan demikian. Yusbihu musliman wa yumsi kafiran. Pada pagi hari dia muslim, sorenya kafir. Atau sebaliknya, itu kita iman nggak ada jaminan. Maka harus kita jaga keimanan ini. Padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Nah itu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Secara lisan saja. Mereka tidak mengakui, secara hati mereka menolak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah rasulnya dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Ya. Makanya sampai ada surat namanya surat Al-Munafiqun. Ini bukan berarti kalau diabadikan di dalam Al-Quran itu baik. Ya, Al-Munafiqun itu diabadikan di Al-Quran. Ya, terus kemudian iblis pun juga diabadikan di dalam Al-Quran. Bukan berarti dia itu benar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, abshiru wa bashirun nasa man qala la ilaha illallah sadiqan biha dakhalal jannah. Bergembiralah dan berilah kabar gembira kepada manusia bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan jujur dari hatinya maka ia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Ahmad dari sahabat Abu Musa, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Iya. Abshiru ini wabashiru ini sebenarnya sama-sama fi'il amr tapi beda wazan dalam istilah bahasa Arab. Wazan itu timbangan. Abshiru dengan bashiru. Bashiru. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah dengan jujur dari hatinya. Artinya antara pikiran, kemudian hati, kemudian lisan, ketika mengucapkan la ilaha illallah semuanya sepakat. Tidak ada yang saling mendustai, terutama hati. Kenapa demikian? Karena keimanan di dalam hati. Seorang berucap bisa saja mendustai yang ada di dalam hati. Nah, itulah sifat orang munafik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Diibadai dengan benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah dengan jujur dari hatinya, melainkan Allah mengharamkannya masuk neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Mu'adz bin Jabal. Kemudian
Syarat kelima adalah al-mahabbah, cinta. Ya, makanya ibadah itu, para jamaah sekalian, ada 3 rukun. Ya, mahabbah itu ada 3 rukun. Yang pertama ibadah itu ada 3 rukun. Yang pertama mahabbah, yang kedua roja, yang ketiga khauf. Ini adalah rukun ibadah. Dan para ulama ketika menjelaskan ketiga rukun ini adalah dengan at-tatabbu' wal istiqra' istilah. Dengan meneliti dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka menyimpulkan. Al-mahabbah maksudnya mencintai kalimat tauhid ini, mencintai yang terkandung di dalamnya dan segala sesuatu yang ditunjukkan atasnya. Makanya setelah membaca dan menyelami daripada hadis Nabi SAW, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Setelah itu saya semangat sekali dan berharap selalu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan untuk bisa melafadzkan la ilaha illallah ketika mati. Iya, ini hadis yang sangat agung sekali. Iya, tidak ada yang saya pikirkan ketika mati kecuali bisa Allah mudahkan saya untuk bisa melafadzkan kalimat itu. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, dan orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang yang beriman cintanya lebih besar kepada Allah daripada yang lain. Kemudian cintanya kepada Rasulullah SAW daripada yang lain. Yang harus didahulukan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, ini perintah Rasulullah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia. Sekiranya kalau manusia itu mencintai Allah, caranya cuma satu, mengikuti Nabi. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, hadhil ayatu ayatul imtihan. Ayat ini adalah ayat ujian. Kenapa demikian? Apa benar orang-orang yang mencintai Allah itu betul-betul mencintai Allah? Nah, kalau mereka mencintai Allah, apa tandanya? Nah, disinilah tanda mencintai Allah itu adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni. Makanya di sini dalam usul fikih ada 2 istilah yang sering saya jelaskan dan kita itu tidak asing dengan istilah ini. Pertama adalah ittiba, kedua taklid. Nah, kalau ittiba itu kita mengikuti seseorang tapi tahu dalilnya. Makanya ini lebih tepat kepada sunnah. Mengikuti Nabi SAW dengan sunnahnya. Sunnahnya maka disitulah ilmu, dalil, sumber. Nah, kalau taklid itu adalah kita mengikuti seseorang gak ngerti sumbernya. Orang Jawa bilangnya manut grubyuk. Istilah bahasa Arabnya taklidul ama, atau bahasa Indonesia adalah taklid buta. Syekhnya ke sana, ikut ke sana. Syekhnya ke sini, ikut ke sini. Tanpa ditanya dulu, Syekh, antum ke sana ini kenapa? Apa dalilnya gitu. Makanya kadang sebagian dai itu kalau ketemu dengan Salafi Wahabi itu kadang ketar-ketir. Kenapa demikian? Ketika dia melakukan sesuatu perkataan ini, pasti ditanya dalilnya mana. Ya karena itu memang perintah Allah.
Ini diantaranya ya. Tanya dalilnya. Kenapa demikian para jamaah? Itu sebenarnya lebih menyelamatkan si dai tersebut supaya dia tidak berfatwa tanpa ilmu. Ya. Maka jikalau ada orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, maka dia pendusta, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, di antara faedah ketika seorang itu mengaku mencintai Allah dan mengikuti Nabi SAW, apa faedahnya? Yuhibbukumullah. Allah mencintai mereka. Ya. Kemudian apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu faedahnya. Ya. Makanya saya berpikir bahwasanya ketika kita nanti pulang artinya wafat, Allah wafatkan. Ada dua hal yang saya selalu mengingatkan. Apa itu diampuninya dosa? Satu. Kedua apa? Dimudahkan dalam melafadzkan la ilaha illallah ketika wafat, sakaratul maut. Ya. Wallahu ghafur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar." Tiga perkara apabila terdapat pada diri seseorang maka dia akan mendapat kelezatan iman. Masya Allah. Nah, hadis ini sampai kepada kita. Apakah juga sampai kepada hati kita? Kemudian dari tiga ini manakah yang sudah sampai kepada kita sehingga kita berhak untuk mendapatkan kelezatan iman? Ya. Nah, hadis ini sebagai pertimbangan juga para jamaah sekalian. Ya. Dari kita lahir dan alhamdulillah sebagai muslim sampai sekarang, apakah kita pernah merasakan kelezatan iman? Dan iman itu lezat. Kalau sekiranya keimanan tidak ada kelezatan, Rasulullah tidak menyabdakan demikian. Tanda-tanda kelezatan iman itu muaranya cuma satu, yaitu cinta. Secara terperincinya bagaimana? Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Itu yang pertama, tidak bisa dijadikan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetap Allah dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai. Yang kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Terutama bagi sesama kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan saudara enggak mungkin, apalagi saudara kandung itu sampai saling membenci, itu tidak ada. Harus saling menyayangi. Nah, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah terutama ini harus betul-betul karena Allah mencintainya. Kemudian yang ketiga, membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Makanya orang-orang yang murtad itu sebenarnya itu dia menjerumuskan dirinya kepada neraka. Sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik dan lafaz ini milik Muslim. Kemudian syarat keenam yaitu al-inqiyad, yaitu tunduk dan patuh. Ya, makanya Syekh Muhammad mengatakan al-Islam al-lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ya, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Itu pengertian yang sudah pas. Seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
mengamalkan syariat-syariatnya, beriman dengannya, berkeyakinan bahwa hal itu adalah hak benar, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolongi lagi. Makanya para jamaah sekalian, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan. Sedangkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjerumuskan kepada neraka. Maka harus dipilih oleh salah satunya dari dua itu. Ya. Kalau mau selamat di dunia dan di akhirat, taatlah kepada Allah. Kalau enggak mau ya bermaksiat, kan begitu. Iya. Pilihannya cuma dua. Maka silahkan dipilih salah satu. Karena enggak mungkin orang itu memasukkan seseorang gara-gara maksiat, itu tidak mungkin para jamaah. Enggak ada dalilnya. Nah kemudian kalau telah sampai kepada kita, misalkan seorang pelacur itu masuk surga karena apa? Memberikan minum anjing. Pertama keadaannya pelacur, kemudian yang diberikan adalah sosok yang Allah najiskan. Bukankah membantu sesama makhluk? Iya memang sesama. Membantu makhluk Allah itu juga merupakan ketaatan. Walaupun yang melakukannya adalah orang maksiat. Kenapa demikian? Orang yang bermaksiat itu tidak selama-lamanya bermaksiat. Tidak dalam satu keadaan. Bisa dia akan berubah. Gitu. Tapi intinya adalah bahwasanya ketaatan itu menyelamatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Makanya para jamaah sekalian, kita lihat orang-orang yang berserah diri kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Hidupnya serba mudah, walaupun dalam kemiskinan. Apalagi dia dalam kekayaan. Tapi semuanya urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya mudah. Sebagai hamba Allah, kita tidak bisa melakukan apapun kecuali kita berserah diri kepada Allah. Nah, kadang kita itu berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar berserah diri kalau kita menginginkan dunia, tidak ada yang terpenuhi sama sekali. Ya enggak, mungkin antum punya semacam itu. Ya. Nah maka disinilah para jamaah sekalian, pada dasarnya ketika kita menginginkan dunia ini dan itu dan seterusnya, tapi tidak tercapai, ketahuilah bahwasanya Allah ingin kita itu kembali. Allah ingin kita itu mencukupkan diri hanya kepada Allah saja. Dan siapa yang lebih baik agamanya, dan dikatakan bahwasanya orang yang ikhlas lillahi ta'ala berserah diri kepada Allah, Allah nyatakan agamanya baik. Ini dalilnya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah itu adalah yang baik agamanya. Bukankah Islam itu adalah berserah diri? Islam itu adalah al-istislamu lillahi bittauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Itulah Islam. Iya. Sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Terus kemudian bukan berarti ketika berserah diri kepada Allah terus diem aja, nggak ngapa-ngapain, tidak. Tetap mengerjakan kebajikan yang Allah perintahkan padanya. Menyesuaikan dengan dalil. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Makanya inilah diantara dalil, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Ibrahim itu adalah Al-Khalil.
Yang baru umrah kemarin, kalau antum ada salah satu jalan namanya Ibrahim Al-Khalil Street. Jalan Ibrahim Al-Khalil. Itu. Nah ini dalilnya, wattakhadallahu Ibrahim Khalila. Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasih. Nah, kalau kita ingin menjadi seperti keadaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka berserah dirilah kepada Allah dengan ikhlas. Dan ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur." Dan barang siapa berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang terhadap buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Makanya kalau kita kadang menginginkan dunia dan lain sebagainya, kita sudah berusaha, yang akhirnya kita tetap tidak akan mendapatkannya. Maka ketahuilah segala urusan itu akan kembali kepada Allah. Ya. Maka bagaimana yang baik ketika kita berusaha untuk mendapatkan dunia, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kebajikan itu adalah tetap melakukan usaha. Kemudian syarat yang ketujuh yaitu al-qabul. Ini hampir sama dengan as-sidqu, yaitu jujur. Ini menerima, yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini. Apa itu konsekuensinya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Barang siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irim majnun. Sesungguhnya dahulu ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah, mereka menyombongkan diri. Ini keadaan orang-orang kafir begitu. Ketika mereka dihadapkan dengan la ilaha illallah, mereka sombong. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Bahwasanya yang namanya kibar atau sombong itu adalah menolak kebenaran. Dan la ilaha illallah itu benar, tidak ada yang salah. Nah makanya orang-orang kafir kemudian mereka itu dikatakan kafir karena menyombongkan diri, menolak la ilaha illallah. Ya. Makanya Nabi SAW suatu saat beliau ke pasar Dzul Majaz, namanya Dzul Majaz. Nah, kemudian beliau menyampaikan la ilaha illallah. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Gitu. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair gila? Nabi aja pernah dikatakan gila. Subhanallah. Ya ini diantara apa? Yang namanya dakwah itu pasti ada penghalangnya. Bagi seorang dai dibubarkan kajian itu ada hujjah di hadapan Allah. Tapi kadang kasihannya juga adalah bagi orang yang datang tidak mendapatkan ilmu. Nah disitulah kadang para jamaah sekalian yang namanya penghalang seperti itu dosanya besar. Mereka tidak melihat itu, ya karena memang mereka bodoh. Ya. Dan dari dulu sampai sekarang yang namanya pembubaran kajian itu, kira-kira yang bubarin itu ngaji enggak? Wallahi tidak para jamaah. Ternyata cerita yang sampai kepada kita ternyata
yang bubarin nggak ikut, nggak pernah ngaji, pun ketika waktunya sholat, ya nggak sholat. Dan itu pun saya pernah alami juga di musola ini. Jadi dia itu nggak ingin sama sekali ada kegiatan kajian. Ternyata dia nggak pernah sholat di situ, dia nggak pernah ngaji di situ. Nah ketika pergantian takmir gitu kan, kemudian saya, loh kok baru melihat orang ini gitu. Kok baru melihat? Saya selama bertahun-tahun di situ, ya lebih dari 5 tahun, kok baru ketemu sekarang gitu loh, orang itu. Dan dia pengen, itu nggak ada udah. Kajian apapun udah nggak ada di situ, kegiatan apapun nggak ada. Nah seperti itu para jamaah sekalian. Saya lihat juga demikian, nggak pernah ngaji. Makanya apa? Disinilah para jamaah sekalian, syaitan itu mendakwahi manusia itu supaya apa? Mereka manusia itu sama dengan dia. Ya sama-sama syaitannya dan sama-sama masuk neraka. Secara umum kaidahnya seperti itu. Kalau kajian dibubarin, ya yang bubarin nggak pernah ngaji. Jangan kan ngaji seperti ini, ngaji Al-Quran aja enggak. Yang penting kalau ada kopi, ada makanan itu baru datang. Dan ini wakil, ini yang terjadi begitu. Antum mau membatalkan ya silakan batalkan saja. Tapi itu yang terjadi memang demikian. Gitu. Nah, ini seperti halnya penyembah kubur di zaman ini. Mereka mengatakan la ilaha illallah tetapi tidak mau meninggalkan penyembahan mereka terhadap kuburan. Dengan demikian mereka, ya berarti mereka belum menerima makna la ilaha illallah. Kemudian para jamaah sekalian, yang di rukun la ilaha illallah. Iya. Kalimat la ilaha illallah memiliki 2 rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, menafikan, mengingkari, yaitu mengingkari, menafikan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-itsbat, menetapkan, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Nah, an-nafyu itu terdapat pada la ilaha. Nah, orang ateis itu sudah sampai di sini sebenarnya. Kan bagi dia itu tidak ada Tuhan kan gitu. Itu. Kalau antum tanya orang ateis itu, kalau dia bersumpah itu antum tanya demi apa? Bilangnya demi Tuhan. Katanya ateis. Demi Tuhan piye toh? Kemudian al-itsbat yaitu illallah. Ya. Nah, ilmu ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kaidahnya at-tatabbu' wal istiqra' tadi, penelitian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim." Nah, inilah di antara dalil yang dijadikan at-tatabbu', yaitu kaidah tatabbu' wal istiqra' di antaranya ini. Ya. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Karena tidak mungkin orang beriman kepada taghut dan kufur kepada Allah. Kalau bagi orang yang ngerti tentang la ilaha illallah, tentu saja dia akan beriman kepada Allah dan kufur kepada taghut. Ini dalilnya. Maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul, tali yang sangat kokoh yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Kemudian dalil selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh seorang dai. Ya, mengawali dakwahnya itu dengan tauhid, ya, dengan akidah. Ya. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Nah, ini
kita keadaan yang seperti ini kita pertahankan, kita rawat dengan ilmu. Yang namanya iman itu harus dirawat, terutama dengan ilmu. Ya. Sehingga apa? Kita itu betul-betul sampai mati kita betul-betul di atas keimanan. Dan ada pula di antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Nasallallahu salamata wa afiyah. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Semuanya masuk neraka. Ya, wala'iyadzubillah. Ya. Kemudian yang kesyirikan dan bahayanya. Jika bentuk-bentuk ibadah yang Allah syariatkan dipalingkan dari Allah. Nah ini, ya, benang merahnya di sini. Jika bentuk-bentuk ibadah yang Allah syariatkan dipalingkan dari Allah atau secara bersamaan ditunjukkan kepada Allah dan juga kepada selainnya, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Nah, inilah kaidah besar dalam kesyirikan itu. Jadi antum kasih istilahnya apa, garis bawah, ini adalah kaidah besar. Ya. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin antara lain. Yang pertama, meminta suatu maslahat dan dijauhkan dari mudarat, bahaya kepada kuburan, habib, wali, kiai dan lainnya. Bernazar menyembelih hewan untuk mereka. Yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar. Makanya dikatakan, kenapa mereka dikatakan orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Cocok sekali. Cocok. Tukang ramal, dan ternyata tukang ramal nggak bisa meramal dirinya. Kan makanya Syekh Al-Albani rahimahullah pernah mau berdebat dengan seorang dukun yang dia mengatakan tahu hal gaib. Dan ini adalah perdebatan tercepat di dunia. Ya. Waktu itu Syekh Al-Albani rahimahullah mendatangi dukun itu dan bertanya, aku mendengar bahwasanya kamu itu telah mengetahui hal yang gaib. Gitu. Iya benar. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya kepadamu dengan beberapa syarat. Dukun itu mengatakan, apa syarat itu? Apa kata Syekh Al-Albani? Kalau begitu saya nggak bisa neruskan pertanyaan ini. Bukannya, lu kenapa? Lah katanya kamu itu tahu hal gaib, syarat-syarat saya aja nggak ngerti gitu loh. Akhirnya sudahlah itu. Yang sepertinya dan meminta tukang ramal dan yang sepertinya serta meminta perlindungan kepada jin. Yang ketiga, mempercayai jimat. Jimat itu kan barang siji kang dirumat. Orang Jawa itu ada istilah jarwo doso. Makanya Indonesia ini 40%-nya orang Jawa. Tapi kenapa justru bahasanya tidak bisa dijadikan bahasa nasional? Ribet. Ya sudah benar itu bahasa Indonesia. Kalau diwajibkan, ya, maka mereka seluruh Indonesia itu harus mempelajari 3 bahasa itu. Ya, ada kasar, ngoko, kromo, inggil, dan apa? Iya, ngoko, kromo, dan kromo. Beliau aja bukan orang Jawa ngerti. Gitu loh. Nah kemudian ada juga istilah jarwo doso seperti ini tadi, jimat itu barang siji kang dirumat. Makanya punya keris, punya batu delima, itu kan betul-betul dirumat. Punya pusaka tombak, ini katanya dulu tombaknya dari zaman kakek saya ketika melawan Belanda dan seterusnya. Dirumat itu, makanya dirumat kan begitu. Ya dimandiin dengan 7 kembang, pada malam 10 suro. Kemudian kalau mau mandikan itu pakai baju adat, nah itu kan namanya jimat. Dan tidak ada yang namanya jimat itu dari Al-Quran, tidak ada. Walaupun mereka itu mengaku sebagai anak pesantren, kiai dan seterusnya. Kalau ada seperti itu, dia itu dukun. Kenapa demikian? Karena yang namanya Al-Quran itu bukan jimat.
dia adalah kalamullah yang wajib kita baca. Ya. Tongkat keris, tangkal susuk kekuatan, ya. Pusaka barang sakti, ramalan bintang dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian, tidak ada yang namanya benda-benda bertuah, itu tidak ada. Bertuahnya benda itu diisi oleh khodam. Khodam. Makanya nggak ada. Dulu bule saya itu kan dia sekarang itu punya apa namanya musik, tapi musiknya jaranan. Jadi dia bilang bahwasanya ini kita permainan doang. Artinya kalau ada yang kesurupan itu tipuan belaka. Nah ternyata mereka itu nyekar. Nah sampai kepada saya itu, antum tahu kalau di Jawa Timur itu namanya apa namanya, legenda cerita sebenarnya dari Kediri, antara Kediri dengan Ponorogo. Kalau reok itu kembalinya ke Ponorogo, kalau jaranan itu kembali ke Kediri. Nah, di sana ada yang namanya Prabu Singo Barong, tahu? Yang kepalanya itu adalah mungkin buaya atau apa, tapi badannya adalah badannya manusia. Itu ada khodamnya loh itu. Sehingga kalau dikasih dupa atau menyan itu nanti akan bergerak sendiri walaupun tanpa permainan di pentasnya. Makanya ketika itu bule saya itu bilang ini cuman bohongan kok Mer dan lain sebagainya. Setelah itu dia bantah perkataan dia sendiri itu dengan apa? Di jaranan kuda lumping itu juga ada khodamnya. Nah kemudian dua anaknya itu latihan, kemudian kesurupan pecut-pecutan. Mau saya jawab tapi nanti dia malu. Katanya cuman mainan, tapi kok anaknya kesurupan gitu loh. Nah, maka tidak ada yang namanya benda itu bertuah keramat, itu tidak ada para jamaah sekalian. Yang keempat, mempercayai dan menggunakan jambi-jambi, pelet, guna-guna dan lain sebagainya. Syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim dan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah jika pelaku syirik mati di atas syirik dan tidak bertobat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat, paling zalim di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Surat An-Nisa 48. Kemudian, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, yaitu syirik, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 116. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sampai mati kita di atas tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ada pertanyaan monggo?